Oh iya, Wak. Iya pula. Apa cerita? Sehat kan? Sehat lah ya. Keadaan semakin membaik ya kan. Mudah-mudahan, amin ya kan. Oke ya, Wak. Wak, kita di hari Jumat ini masuk lagi ke segmentasi cerita kota ya kan, Wak. Kayak biasa biar kita saling kenal dan saling menyayangi ya kan. Nah, untuk khusus di hari Jumat sekarang ini nih, minggu ini kita akan cerita tentang Morowali sesuai dengan request dari teman kita si Project Lepas. Namanya entah siapa nggak tahu aku. Pokoknya dia atas nama username Project Lepas lah dia bikin. Nah di situ kita akan ceritakan masalah Morowali. Oke ya Wak, nggak perlu berlama-lama, kita lanjut aja gas. Masuk barang kapal. Wak, kalian tahu kan ya? Hah? Apa, Pak? Belum kasih tahu ya. Iya, gini. Morowali, Wak. Ini nama kota yang belakangan ini sering kali kita dengar berseliweran di media sosial ya kan. Mau media online atau media lainnya ya kan. Pokoknya media aja ya kan. Tapi apa kalian tahu di mana posisi kota ini? Cemana geografinya, cemana demografinya, ada apa aja di sana ya kan? Gak banyak kalian tahu kan? Sama, aku juga nggak banyak tahu karena ada permintaan lah ini, makanya aku kulik dikit tadi ya kan. Akhirnya aku carilah info, dapatlah akhirnya Wak. Nah berikut inilah yang sudah kurangkum tentang kota Morowali ini Wak. Mau dengar kalian? Dengar ya? Apa lagi nih Wak? Wah ada barang buat seber UMKM, Pak. Oh ma ya bulan keripik. UMKM Wak, masuk lagi dari gerai lengkong, produk lokal Indonesia ya kan Wak. Keripik kulit ikan fish skin crispy. Oke ya. Original. Belum dibuka nih tumben. Biasanya udah disobek. Aku buka lah ya. Aku yang unboxing nih sekarang nih. Nah, itulah Uma. Iya pula ini isinya. Langsung aja ya. Enak. Kalau udah kayak gitu langsung ya. Enak tapi Pak. Wah enak. Enak loh. Keripik ya, Pak? Keripik Pak. Cocoknya lagi memang ada nasi nih. Sama sop kambing. Ayam kambing ya, Pak? Oke. Wah. Enak nih. Pemesanan ada di deskripsi ya, Pak? Oh udah pasti itu mah. Buat kalian yang mau pesan ya kan, ada linknya di deskripsi kita. Nomor telepon semuanya aku cantumkan di sana ya kan ya. Dari gerai lengkong, produk asli Tangsel. Yuk, bangga beli produk UMKM ya Wak ya. Nih masukkan dulu sih. Kopi geser dikit. Nah, maju lagi. Nah, oke Wak ya. Udah ya. Lanjut. Nanti kita ini lagi. Oke Wak. Nah, balik lagi ke topik tadi ya Wak ya. Morowali adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah Wak. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Bungku Tengah. Ya. Bungku Tengah, bukan Bangku ya. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 5,472 ribu kilometer persegi ya kan. Dan berpenduduk sebanyak 170.415 jiwa. Itu per tanggal 30 Juni 2022 ya. Nah, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 176.244 jiwa. Itu berdasarkan dari Badan BPS tahun 2023 ya. Ya, kurang lebih segitulah. Kalau salah nanti kita rembukan lagi setelah itu ya kan. Masa ya gara-gara penduduk aja kita harus berembuk ya kan. Udah ya Wak, lanjut ya. Nah, Morowali ini Wak adalah salah satu daerah penghasil nikel di Indonesia ya kan. Dia memiliki kawasan industri berbasis nikel dan baja yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP ya, kita singkat aja ya. Nah, PT IMIP ini ada di Kecamatan Bahodopi Wak, dan juga memiliki pelabuhan dan bandar udara sendiri gitu Wak. Itu punya perusahaan atau punya negara, Pak, bandaranya, Pak? Usah sana-sana. Oh, nggak usah. Lewat. Asing jerumusin orang. Udah lah ya, biarin lah Wak. Dia memang kayak gitu orangnya. Nah, PT IMIP ini hasil dari kerjasama Bintang 8 Group Wak, dengan PT Singsan Steel Group dari Tiongkok. Berarti terjawab ya kan, itu pelabuhan dan bandara milik sih. Enggak. Ya, milik kita itu ya. Nah, Kementerian Perindustrian mendirikan Politeknik Industri Logam Morowali atau PILM untuk sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri nikel, Wak. Aku pun kompeten, ya kan?
Gitu nggak? Kenapa aku nggak di situ? Nggak lah. Jadi Wak, selain tambang nikel, pariwisata di Morowali ini hidup juga Wak. Banyak tempat eksotik yang cantik-cantik ya kan. Ya kayak ada Pulau Sombori, Pulau Dua Laut, terus air terjun Verona Mata, terus Goa Alo, Baho Pombine, Cagar Alam Morowali. Terus ada air terjun Baho Numpa, Pulau Labengki, Sungai Lupanentang. Banyak lah pokoknya Wak, capek kita berkeliling cari wisata sana. Banyak. Tiap sudut wisata itu Morowali itu ya kan. Indah memang. Ya indah memang. Nantilah aku tunjukkan gambarnya. Indah-indah, pergilah kita ke sana ya kan. Kapan kita ke sana? Nanti ke sana bawa investor kita. Op, stop lagi. Oke ya Wak ya. Nah, ini ada fakta Wak yang aku sampaikan buat kalian nih. Fakta ini penting nih, menurutku penting nih. Indonesia ini Wak punya harta karun yang jumlahnya besar Wak. Nomor 1 di dunia, dan hampir seluruh dunia mengincar komoditas ini Wak dari Indonesia. Harta karun itu adalah Keluarga. kok keluarga pula? Salah. Hah? Bukan lah. Kok keluarga? Kenapa keluarga? Harta yang paling berharga keluarga. Oh iya, keluarga Cemara ya. Bukan. Beda itu. Bukan. Harta karun itu adalah nikel Wak. Nikel. Ya. Indonesia ini, negara kita ini kuasai 52% cadangan nikel dunia Wak. Bayangin tuh. Hampir setengah, bukan hampir lagi, udah setengah lewat lah. Tuh kalau pemilu udah lolos dia satu putaran tuh. 52% ya kan. Ya udah kok ke situ ya kan Wak. Nah ya, coba kalian tengok nih Wak, infografis dari iNews ID ini Wak ya. Di tahun 2019 saja Indonesia mencatat produksi nikel sebanyak 800.000 ton Wak. Banyak kali itu Wak. Di urutan kedua ada Filipina Wak, sebanyak 420.000 ton. Itu artinya setengah dari produksi nikel Indonesia kan Wak. Setengah dari kita baru Filipina, berarti luar biasa kita ini. Terus Wak, di urutan ketiga ada Rusia Wak. Negaranya Wak Putin itu mencetak sebesar 270.000 ton. Berarti cuma 1/4 produksi nikel Indonesia kan. Luar biasa kan. Kaya kali Indonesia ini ya kan Wak. Pantas lah kita sejahtera kan. Ya gak sih? Ulah. Belum ya? Makmur Pak. Makmur, kalau makmur Ariel nggak ke Bandung. Kayak kemarin Pak. Pokoknya makmur Ariel pasti nggak ke Bandung. Oke ya Wak, ini kita lihat sedikit cuplikannya ya Wak ya. Ada nih sebentar ya kita lihat. Oke ya. Nah, pabrik ini Wak berdiri di Konawe, Sulawesi Tenggara. Akhir 2021 kemarin, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan sekaligus peresmian ke tempat ini, Wak. Pabrik pemurnian dan pengolahan atau smelter nikel. Pernah dengar kalian smelter? Smelter 2000 lah. Smeter gitu. Serius sekali. Nggak nyampe. Serius sekali soalnya aku lihat. Canda lah dia. Oke, Wak, ya lanjut ya. Pabrik ini dibangun oleh PT Genbaster Nickel Industry Wak, atau GNI ya kan, yang terafiliasi langsung oleh perusahaan baja asal Cina, Jiangsu Dilong Nickel Industry namanya ya kan. Nah, dalam sambutannya Wak, Jokowi menyatakan optimisme soal ferronikel yang bakal dihasilkan lewat smelter ini Wak ya. Katanya Wak, itu bisa menjadikan biji nikel yang diolah punya nilai belasan kali lipat. Pernyataan Jokowi seperti memberi pertanda bahwa nikel adalah komoditas yang sedang digenjot pemerintah ya kan. Sering kok Jokowi bilang soal nikel. Ada di sini tuh, di link ini juga tuh di sini juga ada. Nah, yang menarik dari semua tempat di Indonesia, Pulau Sulawesi jadi tujuannya Wak. Nih, aku sedikit catatan ya Wak ya. Eksplorasi mineral nikel di Sulawesi sudah dimulai sejak abad 20 ternyata. Waktu itu pada 1901 peneliti Belanda bernama Kruit gitulah tulisannya, melakukan penelitian di pegunungan Verbeek, Sulawesi Selatan. Nah, gak jauh setelah itu, tahun 1909, ahli geologi asal Belanda E.C. Abendanon meneliti kandungan mineral nikel di Pomala, Sulawesi Tenggara. Jadi dua lokasi itu lantas dijadikan titik mulai eksplorasi nikel di Sulawesi, Wak. Pomala sama Verbeek, ya kan? Walaupun udah diteliti dan dimulai sejak periode 1900-an Wak, eksplorasi nikel di Sulawesi baru benar-benar terwujud dari 2 dekade setelahnya, tepatnya tahun 1935 ya kan. Waktu itu Bone Tole Maskapits, anak perusahaan dari OOS Borneo Maskapits, melakukan eksplorasi biji nikel di sekitar Pomala, Kolaka, Pulau Maniang, dan Pulau Lemo Wak.
Masuk lagi company itu ya kan. Udah company masuk bisnis saya kan. POC lah pula ya. Nah, jadi Wak, perusahaan ini menemukan endapan biji nikel berskala besar pada 1938. Bahkan mereka bisa mengirim 150.000 ton biji nikel ke Jepang. Kerja sama nih rupanya Jepang sama Belanda. Katanya perang ya. Nah, kalau duit kerja sama lah semua ya kan. Ada musuh duit ya. Jadi Wak, geliat eksplorasi setelah Orde Baru berkuasa, rezim Soeharto lewat undang-undang penanaman modal asing menawarkan sejumlah negara calon investor untuk mengelola penambangan nikel di Sulawesi. Dalam bentuk apa? Bentuknya kontrak karya lah. Alasan pemerintah waktu itu, pusat nikel yang menyumbang sekitar 15% katanya dari cadangan nikel dunia, Wak. Padahal 52% loh sekarang ini. Simpanan itu tersebar di Sulawesi dari Sorowako, Bulu Balang sampai Pomala dan Pulau Maniang. Nah, pada tahun 1968, kontrak karya akhirnya diberikan ke perusahaan asal Kanada, Wak. Nama perusahaannya International Nickel Company, INCO. Aku ingat kali aku. Iya, geram kali. Pernah kenal? Kenal kali lah. Dengan pelaksanaan di lapangan adalah PT International Nickel Indonesia. Siapa yang punya? Kanada. Ya, buat apa ada PT International Nickel Indonesia itu? Kalau ternyata di belakangnya adalah INCO. Iya. Entahlah Pak, pening pala kita, ya. Nah, jadi Wak, keberadaan PT INCO ini mendorong ekspor biji nikel secara besar. Grafisnya memperlihatkan tren meningkat selama 1969 sampai 1976. Cuman butuh waktu 7 tahun lah ya. Tren yang berhasil bertahan sampai sekarang ya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Sulawesi tumbuh subur nikel di sana? Ya nggak sih? Kenapa gitu? Nah, ini aku kasih sedikit ya. Ada sedikit proses kejadian nikelnya ya. Keberadaan biji nikel di Sulawesi dipengaruhi oleh kondisi geologi yang ada, Wak. Dan saat kita bicara soal unsur geologi, maka ada kaitannya dengan kompleks batuan ultramafik yang tertanam di Sulawesi, ya kan? Lahirnya endapan laterite nikel dari batuan ultramafik nggak bisa lepas dari proses pelapukan kimia yang melibatkan perubahan iklim, aktivitas air, dan juga pembusukan tumbuhan, ya kan? Nah, pelapukan kimia itu terus melahirkan endapan laterite namanya, dengan ketebalan bervariasi ya Wak ya. Tapi bisa ditarik di angka 1-20 meteran tebalnya itu. Nah, kondisi topografi dan morfologi Sulawesi juga berpengaruh nih ya, sama kemunculan endapan laterite nikel, ya kan. Jadi kenapa nikel banyak di sana? Memang alamnya yang memproses bagus gitu ya. Proses percepatan pelarutan kimia juga bisa dihasilkan dari kondisi air tanah di Sulawesi ya, yang mayoritas dangkal ya kan. Dengan begitu, jadi menghasilkan endapan nikel laterite tebal yang kaya akan unsur Ni, Fe, Mn, dan Co. Paham kalian? Paham lah pasti, orang nama-nama biasa. Dulu anak IPS dulu. Oh iya pula. Aku untung bukan IPS ya. Nah, sebagai kalkulasi aja ya Wak, pada 2021 nih Wak, ada 1,3 miliar ton sumber daya dan cadangan biji nikel di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Terus di Konawe sendiri Wak, Konawe ya bukan Konoha. Terus di Konawe sendiri Wak, cadangan biji nikel capai 69,3 juta ton. Nilai sumber dayanya sentuh 460,57 juta ton. Juta ton Wak. Data itu bisa menjadi gambaran betapa jumbonya nikel di Sulawesi ya. Kalau kita tarik dalam bentuk landscape yang lebih luas lagi Wak, Sulawesi itu kemudian jadi sumber nikel di Indonesia. Kaya masyarakatnya. Coba bayangin dengan tren mobil listrik yang sekarang digadang-gadang sama pemerintah kita ya kan. Harusnya kaya ya kan. Harusnya ya. Tapi ya gitulah. Oke Wak ya. Nah, kita lihat nih hitung-hitungan Kementerian SDM ya Wak ya. Dengan menyebutkan, Kementerian SDM nih yang menyebutkan 90% cadangan nikel berpusat di 4 lokasi Wak. Di antaranya Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Sisanya ada di Maluku. Berarti Indonesia juga tuh yang punya. Coba bayangin tuh, kaya loh kita ini. Nah, Makmur Wak. Kalau makmur Ariel nggak ke Bandung. Oh iya pula. Nah, keadaan itu berkolerasi lurus dengan aktivitas penambangan di Sulawesi Wak. Per 2022 aja ya, pemerintah udah menerbitkan lebih dari 250 izin penambangan nikel di Sulawesi loh. 250 izin penambangan nikel diizinkan gitu. Termasuk di dalamnya pembangunan smelter, IUP itu izin usaha penambangan mungkin ya, dan kontrak karya. Aktivitas penambangan terbanyak ada di Sulawesi Tenggara Wak.
Terus yang terbaru nih, pemerintah meresmikan pembangunan pabrik smelter nikel milik PT Vale Indonesia, dulu bernama Inco. Dia juga nyamar ganti nama ya. Bisa. Nah oke ya, jadi pertanyaannya kenapa pemerintah semangat betul soal nikel ini ya kan Wak? Pasti nggak lepas dari konteks global dong ya kan? Di mana tren kendaraan listrik menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang menggiurkan. Ayo kembali ke mobil listrik ya kan. Makanya nggak usah lah pakai mobil listrik, itu cocoknya di angkutan umum. Ya nggak sih? Jadi nggak perlu banyak-banyak kerok nikel, satu bis ngangkut 100 orang gitu. Ini mobil pribadi aja listrik. Susah ngecasnya, Pak. Iya makanya biaya listrik mahal PLN sekarang kan. Curhat. Aduh. Oke Wak ya. Nah, di mana tren kendaraan listrik menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang menggiurkan Wak. Nah, krisis iklim dari penggunaan batu bara yang semakin dikritik mendorong banyak negara beralih ke energi hijau, go green ya kan. Hah? Dalam konteks ini Wak, wujud dari energi hijau itu adalah kendaraan listrik katanya ya. Cocok. Abis dikeroknya batu bara nih, keroknya nikel ya kan. Go green katanya. Oh, go green pakai air laut lah. Ya kan? Nih Wak, di Cina 2021 produksi mobil listrik memecahkan rekor sebanyak 3 juta Wak. 3 juta unit dalam rentang Januari sampai November doang. 3 juta unit, bayangkan tuh. Ya brandnya ada macam-macam lah ya kan. Angka yang tumbuh kurang lebih 167,4% tuh dalam rentang Januari ke November ya kan. Bandingkan sama pada 2020 tuh, nggak segitu. Tren penjualannya juga impresif naik Wak. 2,99 juta unit atau boleh dibilang naik sebesar 166,8%. Bandingkan tahun 2020, setahun naik hampir 200% Wak, produksi dan penjualannya. Kayak mana nggak sepenting itu nikel dijadikannya ya kan? Cuan. Aduh rusak nih. Nah kita hitung dalam jumlah global ya Wak ya. Tahun 2020 ada 10 juta mobil listrik yang berkeliaran di jalanan Wak. Angka ini naik 43% dari 2019. Bayangin dalam waktu setahun naik 50% hampir. Proyeksi dari Bloomberg New Energy Finance bilang pertumbuhan mobil listrik pada 2040 bisa tembus 66 juta unit di seluruh dunia Wak. Itu mau berapa tambang nikel yang harus dikerok? Nah sementara itu Wak, dalam mobil listrik nikel ini punya peran penting ya kan. Kalau nggak ada dia nggak ada baterai. Dia mengantarkan kepadatan energi serta kapasitas penyimpanan ya kan. Kalau nggak ada dia nggak ada baterai. Yang lebih menggiurkan lagi Wak, biaya nikel ini murah. Walaupun penggunaan nikel ini terbanyak masih di stainless sekarang ini ya. Tapi perkiraan tahun 2040 kebutuhan nikel untuk baterai kendaraan listrik mencapai 50% Wak. 2040 perkiraannya. Jadi kita sebagai produsen nikel terbesar di dunia dengan jumlah produksi lebih dari 1 juta metrik ton, Indonesia nggak mau kehilangan momentum ya kan. Ya walaupun dominasi dan peran Cina masih susah dicongkel ya nggak. Apalagi pemerintah punya amunisi ya kan, berupa cadangan baji nikel nih ada. Aku punya nikel banyak tuh. Sulawesi. Jadi salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah menggandeng ya, menggandeng Cina mengurus industri nikel di Sulawesi. Bukan diserahkan, menggandeng. Beda ya, Pak? Beda lah. Kalau diserahkan serah. Kita nggak ada sampingnya. Ini menggandeng ya. Ngerti ya, pahami itu ya. Ya, habis gandeng jalan duluan ya. Kita ditinggal. Kok digiring aku situ? Bukan aku ya, dia tuh yang belakang. Nah, dari hasil studi kolaborasi antara Auriga Nusantara dengan KPK menunjukkan 9 dari 11 smelter di Morowali dimiliki Cina, Wak. Digandeng kan, Pak? Katanya digandeng, tapi kenapa dimiliki? Aduh, ya Allah. Contohnya nih, Wak ya, Indonesia Morowali Industrial Park itu namanya kawasan industri Morowali ya. Sebuah kawasan industri pengolahan nikel itu, Wak, yang dimana perusahaan Cina Shanghai Decent Investment atau Tsingshan menguasai 49,69% saham. Gandeng masih itu. Kayak mana kalau dikasih? Tapi di balik gegap gempita dan masifnya penambangan nikel ternyata banyak dampak, Wak, yang harus dihadapi ya kan. Menurut laporan Walhi, aktivitas tambang nikel milik 3 perusahaan aja nih di Luwu Timur menyebabkan habitat flora dan fauna di sana terancam. Dan juga hilangnya daerah tangkapan air, Wak. Berdampak kan? Go green kita. Terus, Wak, menurut pemantauan dan investigasi Walhi juga memperlihatkan luas deforestasi akibat penambangan nikel di Sulawesi Selatan mencapai lebih dari 4.000 hektar, Wak. Go green kita.
Terus Wak, sementara di sisi lain penambangan nikel juga membuat pendangkalan di Danau Mahalona, salah satu danau purba Wak di Luwu Timur, go green kita. Terus Wak, aktivitas penambangan juga mencemari Sungai Lauli, Pongkeru dan juga Malili. Dan sebanyak lebih dari 40 hektar konsesi tambang nikel di Sulawesi Selatan Wak masuk di kawasan hutan lindung daerah pegunungan Verbek. Hutan lindung pun kena kan, go green kita. Kayak mana ini? Go green, Pak. Go green katanya nih. Lanjut ya Pak. Di balik dari ancaman lingkungan, rupanya baru-baru ini aktivitas penambangan nikel di Sulawesi juga jadi sorotan Pak. Ada hal keselamatan kerja dan konflik antara pekerja dan perusahaan. Tentang keselamatan kerja sendiri Pak, baru-baru ini 2 pekerja di pabrik PT GNI itu tewas karena kebakaran Pak. Ada ledakan terjadi di smelter. Tahulah kalian pasti berita itu ya kan. Terus nggak lama setelahnya masih di tempat yang sama Pak, terjadi bentrok antara pekerja tambang dan menyebabkan 2 orang tewas juga Pak. Isunya yang mengenai diskriminasi dan perbedaan antara pekerja lokal dengan pekerja asing. Apa ini? Go green, Pak. Enggak lah, go green. Dari beberapa tuntutan yang digaungkan adalah soal PHK, upah kerja, serta keselamatan kerja. Jadi Wak, Sulawesi sebagai pusat nikel mungkin memang seperti menjanjikan masa depan yang cerah ya kan Wak. Pendapatan negara, serapan tenaga kerja, sampai ambisi mendukung penanggulangan krisis iklim. Tapi rumitnya dampak yang dihasilkan juga ikut Wak. Berdampaknya banyak. Dan sekarang tinggal kita tunggu kayak mana langkah antisipasi dari pemerintah. Mau berubah atau gini-gini aja. Kita lihat 14 Februari nanti hasilnya ya kan. Jangankan dapat hasil biji nikel, mau nyari biji salak aja nunggu bulan puasa kita ini ya kan. Iya pula. Oke Wak, aku rasa udah melenceng jauh ceritaku nih ya. Tapi mau cerita moro. Makanya aku kenapa komen nikel. Udahlah Wak, udah telanjur ya. Oke Wak ya. Gitulah pokoknya. Kalau kalian punya saran dan ada penambahan mengenai isu Morowali, ya nikel, pemerintah dan juga Cina, boleh kita bahas di kolom komentar ya Wak. Kita diskusi di sana sama-sama jam berantem. Dan jangan lupa juga nih produk UMKM, link pemesanannya ada di deskripsi ya kan Wak ya. Oke Wak ya. Ada apa, Pak? Itu apa hijau-hijau? Belakang itu hijau-hijau, belakang apa ya? Kacang hijau, Pak. Oh, aku kira biji nikel. Bukan ya? Oh iya Wak. Iya, pula. Mana hijau-hijau, Pak? Itu Kacang hijau tuh. kacang hijau. Iya, hijau-hijau. Oh, aku kira kacang hijau. Kalau hijau, kolor pun hijau, Pak. Oh, masih ingat nih kalau Iya, pula.